Cik, 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 cik. Welcome back to Cakradivara Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Solen 2 Jus Hitam episode ke-154. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya di mana Yu dan rombongan Sekte Tang telah memulai penaklukan kota Dongyang yang merupakan lokasi cadangan militer terbesar Kekaisaran Ryu berada. Meskipun kota itu terletak jauh dari garis depan peperangan, kota Dongyang dilengkapi dengan begitu banyak alat pembimbing roh tingkat tinggi serta dijaga langsung oleh dua master dunia roh jahat Sekte Roh Kudus. Untungnya dengan bantuan anggota Sekte Tang lainnya, terutama Ye Gui yang memiliki roh pelindung malaikat suci, mereka dapat menggeprek kedua master roh jahat sekaligus juga membebaskan roh putri laut yang menurut cerita Heiseto dahulu sempat berseteru dengan Kekaisaran Ryu dalam perebutan kota Dongyang. Di episode kali ini Yuho akan pergi ke kampung halaman Putri Laut bersama Ayang dan membuatnya bertemu dengan klan Putri Duyung dengan pemimpin berusia 600.000 tahun yang begitu membenci umat manusia. Apakah kita bakal flashback lagi ke lokasi tangsan ujian Dewa Laut dalam episode ini? Nggak usah lama-lama, langsung aja kita terobos. Kuy. Setelah melaksanakan tugas berat untuk menyucikan seluruh dataran kota Dongyang, Ye Gui mengalami peningkatan kekuatan signifikan sehingga dia harus menjalani retreat untuk menyempurnakan penerobosan ranahnya. Karena itulah Yuho meminta BB mengirimkan beberapa pasukan untuk menjaga Ye Gui sehingga tidak diganggu oleh makhluk pesawat mayat hidup, mengingat dia harus meninggalkan tempat ini juga. BB mengangguk paham atas permintaan Yuho, toh rampasan perang yang mereka dapatkan dari kota Dongyang sudah sangat besar sehingga sudah cukup membantu mereka dalam mempersiapkan perang yang akan datang. Beberapa saat kemudian datanglah Ji Juchen yang berkata bahwa dia telah mendapat pencerahan dan meminta Yuho untuk berduel dengannya. Yuho tersenyum lebar ketika mendengar bahwa Ji Juchen telah mendapat kesempatan penerobosan juga, namun langsung meminta maaf karena dia tidak bisa menemani pemuda itu berduel, mengingat dia harus pergi ke Laut Es, tempat di mana kampung halaman Putri Laut berada. Semua orang langsung kaget mendengar rencana Yuho, tidak terkecuali Tang Wutong, dan bertingi-tinggi apa yang sebenarnya Yuho rencanakan dalam perjalanannya kali ini. Yuho kemudian menjelaskan bahwa Putri Laut adalah roh master tipe spiritual dan wujud roh pelindung mata Ashura miliknya sangat membutuhkan monster roh tipe spiritual semacam ini. Karena itulah meskipun berbahaya dia akan tetap pergi dengan harapan dapat membuat Putri Laut bersedia menjadi roh jiwa barunya. Mendengar rencana Akang, Neng Wutong langsung antusias dan meminta untuk ikut serta dalam perjalanan menuju Laut Es. Awalnya Yuho langsung menentang permintaan itu mentah-mentah karena selain mereka tidak tahu sama sekali tentang monster roh laut, gesekan panjang antara Kekaisaran Ryu dan klan Putri Laut pasti akan membuat perjalanan mereka menjadi lebih sulit. Yuho merasa mampu pergi sendiri karena dia telah mendapatkan artefak suci dewa dari Rong Nianbing, termasuk juga bilah pisau desahan Dewi dan salju yang lebih cocok digunakan dalam pertempuran. Namun ternyata Wutong tidak diam begitu saja ketika memamerkan senjata dewa, sebelum kemudian ikut-ikutan flexing senjata dewanya sendiri yang nyaris identik dengan Trisula Dewa Laut legendaris milik bapaknya. Bahkan Yuho pun dibuat terpana ketika melihat aura Trisula naga emas yang sangat suci, di mana meskipun Trisula itu bukanlah benda yang sama dengan apa yang dimiliki oleh Sang Raja Dewa, mereka semua dapat menilai bahwa Trisula emas yang digenggam Wutong sekarang juga merupakan pusaka yang dapat disetarakan dengan senjata dewa. Wutong menunjukkan ekspresi setengah sombong setengah mengejek ketika menyebut bahwa dia tidak perlu menjelaskan arti Trisula emas bagi monster roh laut, dan karena itulah Yuho tidak akan bisa melanjutkan perjalanan dengan lancar tanpa bantuannya. Karena Ayang sudah bersikeras sedemikian rupa, Yuho pun tidak punya pilihan kecuali membiarkan Wutong ikut, dan tanpa menunda lebih lama perjalanan menuju Laut Es pun resmi dimulai.
Yuho sudah mendapat patokan lokasi sarang putri laut dari Heiseto dan berpikir kalau mereka akan segera sampai setelah melintasi langit beberapa lama. Namun belum juga mencapai lokasi yang dimaksud, Yuho dan Wutong sudah disambut dengan penampakan puluhan gajah iblis laut yang seolah sudah menunggu kedatangan mereka sejak mengetahui ada manusia yang memasuki laut es. Dan benar saja apa yang Yuho khawatirkan, monster roh pertama yang mereka lihat di laut es itu sama sekali tidak menunjukkan aura persahabatan, malah dengan lantang membunyikan kerang laut yang membuat aliran udara tersedot sehingga alat pembimbing roh mereka kehilangan kekuatan. Begitu alat pembimbing roh terbang mati, Yuho dan Wutong pun terjun bebas dan nyaris nyemplung ke laut kalau pemilik mata Ashura itu tidak buru-buru menggunakan deteksi spiritual dalam mencari lokasi pendaratan yang aman. Gajah iblis laut menunjukkan aura pertentangan luar biasa ketika melihat manusia yang sangat mereka benci dan berambisi untuk menghabisi dua tamu tak diundang ini apapun yang terjadi. Yuho tidak mau mencari gara-gara apapun dengan monster roh, namun dia juga tidak mau dianggap tidak berdaya ketika ditindas dan langsung meledakkan kekuatan roh ketika mengingatkan bahwa siapapun yang menghalangi jalan akan mendapat ganjaran setimpal. Tidak menunggu lama setelah memberikan peringatan, Yuho langsung mengajak Wutong pergi dan kali ini tidak ada lagi kawanan gajah iblis yang mengganggu mereka. Hal ini bukannya tanpa alasan karena meskipun ledakan kekuatan Yuho terasa begitu dahsyat, tidak ada satupun gajah laut yang terluka dan dari sanalah pemimpin gajah menyadari bahwa manusia ini telah berbelas kasih kepada mereka. Yuho kemudian memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan kapal pembimbing roh yang disempurnakan oleh Suan Jiwen, namun perjalanan di permukaan laut pun tidak berjalan lancar karena ada berbagai monster roh laut yang mengganggu mereka, termasuk juga seekor paus raksasa yang menghancurkan kapal setelah menyembul dari kedalaman samudra. Setelah perahu mereka digeprek sedemikian rupa oleh paus iblis, Yuho dan Wutong pun sekali lagi menggunakan alat pembimbing roh terbang untuk melintasi langit. Namun sebelum mereka sadari, langit di sekitar mereka terdistorsi dan berubah menjadi pusaran air dengan kekuatan dahsyat berusaha menghanyutkan mereka. Yuho dan Wutong berusaha sekuat tenaga untuk menangkap tangan satu sama lain dan setelah berhasil menstabilkan diri, kedua sejoli itu baru sadar bahwa mereka sedang berada di tengah pasukan suku putri laut dengan aura permusuhan luar biasa menyebar ke seluruh lautan. Ratusan senjata diacungkan dan Yuho hanya bisa memasang ekspresi serius ketika melihat teknik fusi roh pelindung putri laut yang bahkan mampu menyaingi seorang limit Doluo. Yuho tidak langsung meladeni baku hantam dan mengemukakan keinginannya untuk berbicara baik-baik dengan klan Putri Laut. Namun si pemimpin Putri Duyung yang kita panggil aja dia Ariel ini malah menunjukkan keengganan pekat karena baginya setiap kata-kata dusta manusia rendahan seperti Yuho tidak pernah bisa dipercaya. Tanpa banyak babi bu, Ariel memerintahkan pasukannya untuk menyerang Yuho dan Wutong yang membuat keduanya segera melesat ke sana kemari untuk menghindari serangan. Yuho dan Wutong memang sengaja hanya menghindar untuk menunjukkan betapa mereka tidak ingin mencari gara-gara dengan ras Duyung. Namun setelah Ariel tidak kunjung berhenti menyerangnya, Yuho tidak punya pilihan kecuali menggunakan teknik penggantian Suan Wu untuk menangkapnya. Yuho berpindah ke tempat asistennya Ariel dan langsung menggunakan teknik kejutan jiwa untuk membuat sang putri ras Duyung kehilangan daya beberapa saat. Beberapa saat itu segera dimanfaatkan Yuho untuk meraih lehernya dan mengancam seluruh ras Duyung atas keselamatan tuan putri mereka apabila masih terus melakukan penghalangan. Yuho tahu bahwa pasukan besar ini memang tidak akan mendengar setiap kata-katanya dan karena itulah Yuho terpaksa harus menyandra Ariel sebelum kemudian perlahan bergerak keluar dari kepungan dengan Ariel masih di tangannya. Dan setelah benar-benar keluar dari kepungan, Yuho langsung melepaskan putri ras Duyung tersebut sebelum bergegas menjauh dari rombongan ras Duyung. Tapi tiba-tiba
Tapi tiba-tiba saja kekuatan yang jauh lebih besar menekan mereka di tengah samudra, di mana kekuatan itu tidak lain dan tidak bukan berasal dari Ratu Duyung alias Sang Putri Laut dengan kekuatan 600.000 tahun kultivasinya. Putri Laut juga menunjukkan kemarahan yang sama ketika melihat manusia hina memasuki tanah air mereka dan bertanya apakah pembantaian yang sudah mereka terima kasih belum cukup untuk memuaskan rasa haus darah para makhluk tidak bermoral ini. Yuho bertanya apakah Putri Laut tidak melihat kalau dia sama sekali tidak menyentuh makhluk laut selama perjalanannya, yang membuat Ariel segera memohon agar ibunya tidak terhasut oleh perkataan manis manusia hina yang sudah membuat salah satu keluarga kesayangan mereka meninggal dalam penderitaan. Nah, jadi ceritanya Putri Laut yang kemarin jadi roh pendendamnya Wan Hun Dolu itu adalah Lia alias putri kedua Putri Laut alias Hao Gongju, sekaligus juga adiknya si Ariel yang ternyata nama aslinya ini Li Jing ya guys ya. Lia sudah menjadi korban kejahatan Kekaisaran Ryu dan karena itu juga ras Duyung menyimpan dendam begitu dalam kepada manusia. Peringatan Li Jing membuat Hai Gongju kembali diliputi kemarahan dan bersumpah dengan nama Dewa Laut akan memberikan hukuman surgawi bagi manusia yang penuh dosa ini. Yuho menggunakan perisai Kaisar Es untuk membendung kekuatan Hai Gongju, namun perisai itu jelas masih belum cukup apabila digunakan untuk melawan monster roh ratusan ribu tahun sepertinya. Akhirnya kedua sejoli itu terseret arus laut yang begitu kuat sampai kemudian terpisah meski Yuho sudah berusaha keras meraih tangan kekasihnya. Wutong sudah lebih dulu terseret arus laut hingga mencapai dasar samudra, sementara Yuho bisa bertahan beberapa lama sebelum nyaris saja ikut terseret juga kalau tidak buru-buru mempraktekkan metode kultivasi sekte tubuh yang membuat mata spiritualnya mengalami kebangkitan roh pelindung tubuh emas untuk kedua kalinya. Wutong hanya bisa dibuat kelepek-kelepek entah untuk keberapa kalinya ketika melihat Akang masih sempat-sempatnya melakukan terobosan di tengah situasi hidup mati seperti ini. Sementara itu Hai Gongju cukup terkesan karena kekuatan spiritual Yuho memang sangat luar biasa untuk manusia seumurannya. Namun kekuatan ini masih kurang dari sekedar cukup apabila bocil manusia FF ini mau menantangnya. Hai Gongju mengibaskan ekornya yang dipenuhi dengan kekuatan spiritual padat hingga membuat Yuho langsung mengaktifkan tulang kepala singa emas bermata tiga yang memiliki kemampuan imunitas pada kekuatan spiritual sekuat apapun. Setelah itu Yuho melesat melintasi 3 titik yang berbeda untuk menggabungkan teknik roh, kekuatan roh, dan kekuatan spiritual. Sebelum kemudian membentuk semacam segitiga belenggu roh yang disebut sebagai mantra penyegel Dewa Ashura. Ketika merasakan kekuatan segel Yuho, Hai Gongju langsung dibuat panik dan buru-buru mengibaskan putri sulungnya menjauh sementara dirinya sendiri harus terkurung dalam mantra penyegelan yang berhasil melumpuhkannya. Mantra ini dapat memaksa lawan untuk berada dalam posisi bertahan tanpa bisa menyerang balik, namun hanya bertahan dalam waktu singkat. Dan karena itulah Yuho langsung menarik tangan Wutong untuk pergi menyadari bahwa usaha negosiasi mereka berujung pada kegagalan. Namun Hai Gongju tampaknya masih belum mau melepaskan mereka dan memerintahkan Li Jing untuk menangkap dua manusia tak diundang itu apapun yang terjadi. Yuho menggunakan telapak tangan Kaisar untuk menerobos paksa belenggu Duyung yang mengurung mereka berdua, sementara itu Li Jing memimpin rombongan ras Duyung untuk menangkap kedua manusia hina sesuai dengan instruksi ibunya. Wutong membelalakan matanya ketika melihat Yuho ditelan sama hiu di depan matanya, namun dia yakin kalau Akang tidak akan pindah alam hanya karena ditelan sama hiu. Dan benar saja apa yang Yuho pikirkan, Yuho sebenarnya menyimpan sebuah kartu as yang sampai saat ini selalu dia tahan karena tidak mau melukai monster roh laut. Namun berhubung dia sudah dipojokkan sampai seperti ini, Yuho juga tidak punya pilihan kecuali menunjukkan bahwa dia juga bisa membunuh apabila menghendakinya.
Ketika itulah Yuho menggunakan cincin jirah Dewa Perang Es Ekstrim yang merupakan alat pembimbing roh humanoid level 9 sebagai mahakaryanya bersama Pak Guru Suan Jiwen dari hasil penyempurnaan kristal Dewa Es Ekstrim Kota Naga. Dalam beberapa saat kekuatan es luar biasa meluap dari dalam cincin sebelum kemudian menyelimuti tubuh Yuho dengan semacam armor es tak tertembus sehingga membuat MC kita ini sekali lagi dapat skin baru yang enggak kalah OP dibanding skin-skin sebelumnya. Di sisi lain, Hai Gongju yang telah terbebas dari mantra penyegelan sudah tiba di permukaan laut bersama rombongan ras duyung menyatakan sekali lagi bahwa dia tidak akan membiarkan Yuho pergi. Karena kejahatan manusia telah membuat mereka harus menebusnya dengan nyawa orang tercinta. Kemunculan Hai Gongju telah menjadi tanda penyataan perang kepada Yuho dan Wutong hingga membuat seluruh pasukan monster roh laut yang sebelumnya hanya mengepung mereka kini mulai menyerang dengan membabi buta. Meskipun awalnya Yuho sama sekali tidak mau memicu perang semacam ini, dia juga tidak bisa diam dan menghindar lagi sebelum kemudian mulai mengeluarkan satu persatu roh jiwa yang dia miliki. Baijio keluar untuk melepaskan ledakan kekuatan es skala besar disusul dengan Sunu, Shobai, dan juga Tianmeng yang juga turut keluar membendung serangan para monster roh laut. Wutong tidak tinggal diam dan menggunakan transformasi Dewi Perang sebelum kemudian bergabung dengan pertarungan besar melawan penduduk wilayah Dewa Laut tersebut. Edian, wah perjalanan laut dan kemunculan monster laut ternyata ada juga nih guys di Solen 2. Kira-kira bagaimanakah akhir dari perseteruan Yuho melawan ras duyung ini? Akankah nanti Wutong beneran ngeluarin kekuatan Dewa Laut atau bapaknya sendiri sang Dewa Laut itu sendiri yang bakal muncul sebagai backingan? Nantikan terus pembahasannya hanya di Cakra Diva ya. Rama di sini pamit, bye bye.